Nah, kenapa tidak ada outputnya? Ya, karena kita belum ngeprint apapun ya di kodenya. Jadi, nggak keluar output apapun. Oke. Terus, ini kan yang topol kosong. Ini isinya satu, 2, 3. Kalau ini 4 dan ini 2. Gimana kalau satu elemen? Satu elemen. Misalnya eh, topol tunggal gitu ya namanya. Nama variabelnya. Terus kita isi 10 misalnya. Terus kita lihat tipe tapel tunggal. Nah, hasilnya adalah integer. Kenapa integer bukan tapel? Coba bandingkan dengan yang tadi print type status lulus misalnya. Nah, kalau status lulus, dia tipe datanya tapel. Kenapa yang tapel tunggal tipe datanya integer? Karena dia menganggap kalau isi tapel itu hanya angka 10. Sedangkan tapel itu kan eh tipe data koleksi ya. Nah, bukan satu angka tunggal gitu. Bisa sih sebenarnya ya tapel dengan satu elemen, tapi caranya yaitu dengan seperti ini. Nah, ada komanya. Jadi membedakan ya, membedakan tapel yang isinya 10 dengan eh, integer 10 dengan angka 10 gitu. Kalau kayak gini, dia akan berubah jadi tipe datanya tapel gitu. Jadi kalau misalnya si tapelnya itu isinya cuma satu, harus pakai koma di belakangnya ya. Nah, itu untuk yang cara membuat tapel. Sudah berhasil belum teman-teman? Saya sambil ngisi absen dulu ya. Poppy hadir nggak Poppy? Belum ya. Paramita, Olivia belum juga. Nah, tadi
sifat tapel itu yang pertama ordered ya, terurut. Jadi nanti bisa diakses pakai nomor indeks seperti yang kita lakukan kemarin di list ya. Misalnya kita pakai yang ini misalnya selain memuaskan apalagi ya? Dengan pujian misalnya. Kan ada yang tanpa predikat juga ya. Gini nggak sih ya? Contoh aja lah ya, contohnya kayak gini. Nah, terus kita bisa mengakses elemen tuple sama seperti kemarin misalnya kita mau mengakses elemen ke nol. Nah, kalau yang indeks positif dimulai dari nol, dari depan ya, nol, satu, dua, tiga, empat. Sedangkan kalau indeks negatif mulai dari belakang, minus 5, eh, minus satu, sorry, minus satu, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Berarti ini mengakses elemen pertama ya, yang paling depan. Kalau ini berarti dia mengakses elemen paling akhir gitu. Kalau misalnya pengen yang memuaskan, berarti print status lulus yang kedua. Nah, bisa juga di slice, dipotong-potong kayak kemarin ya. Jadi kayak ada tembok-temboknya gitu antar elemennya. Kalau pakai indeks positif, temboknya mulai dari depan, dia 0, 1, 3, 4, 5. Kalau mulai pakai indeks negatif, mulainya dari yang di sini yang setelah terakhir ya, sebelum terakhir minus satu, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Misalnya kita mau ngambil yang elemen 1 sampai 3, berarti print status lulus, temboknya berapa? 0 sampai 3 kan ya. Nah, dia hasil slice-nya juga hasil potongannya itu berupa tapel. Tuh, kemarin juga sama ya hasil potongan list dia berupa list.
Misalnya kita, ini kan batas atas, ini batas bawah. Soalnya batas bawahnya dikosongkan. Lulus 4. Berarti ini dari awal sampai 4 ya. Berarti dari tanpa predikat sampai tembok keempat nih, sangat memuaskan. Kalau batas atasnya dikosongkan, misal dari tembok kedua sampai terakhir. Berarti ini memotong dari tembok kedua sampai elemen terakhir. Jadinya tembok kedua kan ini ya, jadinya memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude. Nah, memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude. Kalau dua-duanya dikosongin, batas atas dan batas bawahnya dikosongkan. Jadi, dari awal sampai akhir gitu. Atau ini sama dengan, paham ya, untuk cara mengakses tuple dan cara slicing tuple. Sama seperti list. Ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Gimana teman-teman? Apakah berhasil? Berhasil, Bu. Oke. Nah, selain terurut tadi, sifat apel yang kedua itu eh, sifat apel yang kedua yaitu tidak bisa diubah. Misalnya kita mau ngedit apel yang tadi ya, yang status lulus aja. Terus kita mau ubah, misalnya yang tanpa predikat jadi hmm,
Yang tanpa predikat jadi tanpa status. Atau apa ya? Status lulus yang ke nol kita ganti jadi misalnya gitu ya. Nah, dia akan ada error. Errornya itu type errornya adalah tuple object does not support item assignment. Kenapa tidak mensupport assignment? Karena tadi ya sifat tuple yang tidak bisa diubah gitu. Jadi kita terproteksi gitu ya kalau misalnya nggak sengaja mengubah ada pesan error. Nanti kalau sewaktu-waktu menemukan error seperti itu, jangan kaget ya karena tadi sifat tuple. Selain unchangeable, kadang juga disebutnya immutable ya, tidak bisa diubah. Sama, selain mengedit, kalau mau menambah, misalnya kita pakai append gitu ya. Append summa cum laude misalnya. Sama ya. Jadi, terus tuh. Sama tuh. Has no attribute append. Nah, karena yang nggak bisa diubah itu nggak bisa diedit, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Misalnya dihapus juga ya. Dihapus juga nggak bisa. Tuh, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa diedit, ditambah, atau dihapus. Kalau misalnya teman-teman benar-benar perlu gitu ya bahwa selain ada kumlot, pengen ditambahin summa kumlot. Nah, caranya kita kalau benar-benar perlu edit, kita ubah dari tuple jadi list. Caranya gimana? Caranya ya misalnya kita data list gitu ya. Tambahin aja ini. Ah, oh, data list sama dengan bisa nggak? Nah, yang tadinya dia tuple jadi list. Kalau udah jadi list seperti ini ya, dia hanya kurung siku bisa ditambah, bisa dikurang, di delete, bisa
edit juga gitu. Tuh. Nah, di tapel itu ada yang namanya sequence unpacking. Itu adalah salah satu fitur ya, salah, fitur yang ada di tapel. Gunanya apa? Gunanya fungsinya untuk mengekstrak isi dari tapel ke terus dimasukin ke variabel tunggal secara berurutan. Misalnya kita punya tapel. Tapel itu identitas seseorang. Ya, dia diproteksi supaya identitasnya itu tidak berubah gitu ya, tidak mengalami perubahan. Misalnya, tapelnya itu isinya ada namanya itu misalnya nalar, terus ada umurnya misalnya 32 gitu ya. Terus ada alamat, misalnya di Jakarta Utara. Terus misalnya menikah atau tidak gitu ya. Menikah atau belum, terus terus menikah ya. Jadi di sini ada string, ada integer, ada string juga, dan ada boolean ya. Ada 4 data dalam satu tuple. Kemudian kita melakukan sequence unpacking. Sequence unpacking itu kita membongkar list tapelnya yang tadinya dia dalam satu variabel dipecah ke dalam beberapa variabel. Kalau ini berarti ke dalam 4 ya, sesuai banyak elemennya. Nanti kita bikin 4 variabel kayak nama, umur, alamat, terus misalnya status pernikahan misalnya ya. Nah, elemen pertama akan dimasukkan ke variabel pertama. Elemen kedua dimasukkan ke variabel kedua, elemen ketiga dimasukkan ke variabel ketiga, dan elemen keempat dimasukkan ke variabel keempat secara berurutan. Nah, cara melakukan sequence unpacking-nya, kita bisa bikin dulu, misalnya biodata orang satu gitu ya. Namanya sama kayak tadi aja ya. Nah, terus kita bikin 4 variabel ya sesuai banyaknya elemen. Kalau banyaknya elemen ada 5, ya berarti 5 variabelnya. Kalau misalnya elemen cuma ada 2, berarti variabelnya 2. Gitu. Saya ini nama, umur, tempat tempat tinggal atau asal misalnya. Terus status.
status pernikahan. Tuh. Terus sama dengan biodata satu. Jadi yang biodatanya satunya itu nanti dibongkar terus dimasukin ke variabel-variabel ini. Gitu. Kemudian kita bisa print nama, eh, kita print satu-satu misalnya. Umur. Nah, yang tadinya disatukan dalam satu variabel ya, dalam satu tapel, sekarang jadi berpisah gitu, eh, dimasukkan ke dalam eh, beberapa variabel masing-masing satu ya, secara berurutan. Makanya ketika menyebutkan nama variabel di sini ya harus memperhatikan eh, urutan tapelnya, urutan data di tapelnya. Jangan sampai misalnya urutan pertama nama, tapi di sini ditulisnya umur gitu kan nanti jadi kebalik ya datanya. Sampai sini gimana teman-teman? Paham, Ibu. Oke. Nah, sama seperti list di tabel juga kita bisa melakukan operasi ya. Misalnya kita punya mungkin tadi ya biodata satu sama atau misalnya tapel satu. Isinya satu 2 3. Tapel 2 isinya 4 5 6. Terus kita lakukan operasi print tapel satu ditambah tapel 2. Nah, hasilnya seperti ini. Bukan kayak satu tambah 2 5 gitu. 1 tambah 4 5, 2 tambah 5 7, 3 tambah 6 9. Bukan kayak gitu ya, tapi digabungkan. Ini tapel satu digabung dengan tapel 2. Yang tadinya ada 2 tapel jadi satu tapel. Gitu.
Nah, sama kalau perulangan juga sama seperti list kemarin ya, dipakai kali. Jadi bukan kayak 1 dikali 4, 2 dikali 4, bukan gitu ya, tapi ini diulang 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4, diulang 4 kali. Selain itu juga ada fungsi bawaan kayak len. Len itu untuk melihat jumlah variabel, jumlah elemen yang ada di tabel. Ada juga max. Max itu untuk melihat elemen paling besar nilainya ya. Ada juga min. Min itu yang paling kecil. Nah, kenapa ini cuma satu ya? Padahal kan kita ada tiga. Karena harus di print ya. Nah, jadi ini tiga tuh ada 3 elemen. 1, 2, 3. Gitu. Itu untuk tapel. Nah, selanjutnya adalah dictionary ya. Kayak bahasa Inggrisnya kamus ya. Nah, dictionary ini adalah tipe data pada Python yang sama berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai seperti tuple dan list ya, sama menyimpan kumpulan data. Tapi bedanya adalah kalau di dictionary itu menggunakan pendekatan key value. Jadi ada key-nya, terus ada value-nya. Contoh kayak gini, ada dictionary namanya pertemuan hari ini. Ini adalah nama dictionary-nya ya, nama variabelnya. Kemudian karena tadi pendekatannya key value, jadi harus ada key-nya. Ini key-nya dan ini value-nya. Jadi berpasang-pasangan ya. Ini key-nya, ini value-nya. Ini key, ini value. Nah, value-nya itu macam-macam. Bisa string, bisa seperti ini ya, bisa numerik. Numerik, contohnya ini bisa list. Contohnya kayak gini, yang kategori itu value-nya list ya. Bisa tuple, bisa juga dictionary. Jadi ada dictionary di dalam dictionary ya. Contohnya kayak ini value-nya dictionary.
Coba kita buat di Python ya. Di sini kita bisa membuat contohnya. Kita mau bikin eh sebentar kalau di sini dia apa ya? Bikin biodata aja kali ya. Misalnya mahasiswa satu. Terus udah gitu, karena dia dictionary, pakainya kurung kurawal. Kalau list pakai kurung siku, tapel pakai kurung biasa, dictionary pakai kurung kurawal. Terus misalnya nama gitu ya. Namanya Nalar Istiqomah. Terus usia. Usianya itu 32. Nah, ini terus jurusan misalnya apa prodi. Prodi saya kuliah di aktuaria. Terus apalagi ya? eh hobi misalnya. Hobinya dalam bentuk list. Hobinya misalnya masak, menggambar, terus jajan misalnya. Terus apalagi yang dalam bentuk bolehan, bolehan. Maka menikah, ya. Terus misalnya ada lagi dictionary ya di dalam dictionary ini misalnya eh anak atau anggota keluarga gitu ya. Saya suami namanya Yusuf, terus anak satu. Eh, ini misalnya ya. Nah, di sini ada yang string, ada yang integer, ada yang list, ada yang boolean, dan ada juga yang dictionary. Nah, berhasil ya, tidak ada error. Nah, kalau di print pun bisa ya, seperti ini hasilnya. Atau misalnya mau di print elemennya saja, bisa pakai get ya, fungsi get. Get, misalnya usia. Tuh, nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan list dan tuple ya. Sekarang kita tambahin dictionary di sini. Dari simbolnya.
Kalau list pakai kurung siku, tapel pakai kurung biasa, dictionary pakai kurung kurawal. Terus sifatnya ya, apakah dia terurut? Kalau list dia terurut, tapel terurut, dictionary tidak. Terus bisa diubah, list bisa, tapel tidak bisa, dictionary bisa. Bedanya itu ya mereka bertiga. Jadi kalau pengen bikin data, bisa mempertimbangkan ya, apakah misalnya datanya nggak boleh diubah, berarti pakai tapel. Kalau misalnya datanya boleh diubah, tapi pengen nyimpennya terurut, berarti pakai yang list. Kalau misalnya nggak apa-apa lah urutan nggak masalah gitu ya, bisa pakai dictionary. Nah tadi sifat tapel, sifat dictionary, yang pertama unordered ya, tidak terurut. Jadi dia tidak bisa diakses menggunakan nomor indeks. Nah, gimana caranya kalau kita mau mengakses? Kalau kita mau mengakses, bisa seperti ini tadi, pakai fungsi get gitu. Misalnya mau mengakses yang eh, anggota keluarga gitu ya, bisa. Nah, ini. Jadi yang disebutkan bukan nomor indeksnya ya, tapi key-nya gitu. Nah, tapi kalau pakai get itu ada kelemahannya. Misalnya kita print get alamat. Nah, kalau misalnya dia nggak ada gitu ya, nggak ada key-nya, ini kan kita nyari key alamat ya, sedangkan di sini nggak ada alamat kan ya, jadi dia akan mengembalikan non. Kalau pengen pakai, ini hasilnya non ya. Kalau pengen pakai nilai default, itu bisa, oh salah, salah. Ini bukan keunggulan ya, bukan kelemahan tapi keunggulan. Misalnya kalau kayak gini,
Kan ada dua cara ya untuk mengaksesnya itu. Bisa pakai get, bisa juga kayak gini. Saya mahasiswa satu, eh, ah, print ya. Nah, yang ini hasil get, yang ini hasil kurung siku. Nah, tapi kalau get tadi ada keunggulannya, yaitu bisa menambahkan nilai default. Kita bandingkan ya, kalau kita memberikan eh, key yang tidak ada, nanti dia hasilnya akan error nih kayak gini. Karena key error tidak ada yang key-nya namanya alamat gitu. Nah, kalau pengen mengatasi kelemahan tadi, kita bisa pakai yang get. Yang get nanti hasilnya akan non ya tadi. Non. Atau bisa juga dikasih eh, nilai default kayak gini. Misalnya kalau nggak mau non, dikasih tidak ditemukan. Nah, gitu. Jadi mau pakai yang kurung siku bisa, mau pakai yang get bisa kalau untuk mengaksesnya ya, mengakses elemen dictionary-nya. Cuma tadi kalau yang kurung siku itu ada kelemahannya. Kalau dia tidak ditemukan key-nya, dia akan error. Kalau get, misalnya nggak ada key-nya, dia akan mengembalikan non. Kita juga bisa memberi kayak pesan default ya, kalau tidak ditemukan key-nya, kita mau nampilin apa gitu. Itu tadi sifat yang pertama, yaitu tidak terurut. Jadi, kalau mau mengakses elemen harus pakai key-nya ya. Sifat yang kedua yaitu changeable, bisa diubah. Misalnya kita mau mengubah mahasiswa satu yang eh, usia misalnya ya. Kita ubah yang tadinya 32 ternyata oh salah jadi 29. Nah, kita bisa bandingkan ya yang sebelum diubah dan yang setelah diubah. Nah, berubah ya yang tadinya 32 jadi 29. Sama kalau mau mengubah yang lain juga sama caranya kita akses dulu terus masukkan nilai yang barunya. Misalnya kita mau mengubah yang hobi ya, kita ubah jadi print
Nah, berubah ya yang tadinya bentuk list jadi sekarang string. Kalau pengen mengubahnya dalam bentuk list juga bisa kayak gini. Masak misalnya jajan, ngopi misalnya gitu ya. Nah, bisa. Selain diubah, bisa juga kita menambah. Misalnya mau nambah apa ya? Hmm, alamat kan alamat belum ada ya. Kita tambah alamat. Mahasiswa satu, alamat. Alamatnya di Jakarta Utara. Kenapa sih salah ketik terus? Nah, sekarang ada ya alamatnya. Kalau tadi kan di sini error ya. Kalau sekarang ada karena sudah ditambahkan. Sini. Bisa juga menghapus. Bisa pakai cara del, bisa pakai pop. Kalau del contohnya kayak gini. Del misalnya mahasiswa satu, kita mau menghapus alamat. Gitu. Kalau pop caranya mahasiswa satu dot pop. Oh, ini nggak pakai titik ya del, spasi dot pop sama disebutkan eh key-nya. Ini kalau kita print ya, print nanti akan error. Oh, cannot delete function call. Mahasiswa. Kenapa cannot delete? Mahasiswa kan ya benar. Oh iya, ininya bukan ini ya, tapi nah kurung siku, kurung siku ya. Hmm. Kenapa ini error? Karena kita udah delete, terus pengen di print lagi. Nah, key error tadi ya.
Jadi udah benar terhapus alamatnya. Usianya juga sama benar terhapus. Gitu. Atau pengen kalau nggak pengen error, bisa pakai yang get tadi ya. Hmm, gitu. Tuh, dua-duanya tidak ditemukan berarti dua-duanya sudah berhasil dihapus. Nah, itu tadi untuk sifat list. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ada satu lagi sifat dictionary ya, yaitu tadi kan tidak terurut, terus bisa diubah. Nah, satu lagi yaitu key-nya harus unik. Unik. Atau unik gitu ya. Contoh, misalnya tadi kita bikin dictionary ini ya. Terus di sini ada lagi, iya, ada lagi misalnya prodi. Nah, terus coba kita print, dia hasilnya akan ilmu komputer. Kenapa? Karena awalnya kan prodinya aktuaria. Terus dia mau nelusuri lagi kan ke bawah. Ternyata di bawah ada prodi lagi sama ya, PRODI kecil semua. Maka yang tadinya aktuaria ditimpa jadi ilmu komputer. Makanya dia ketika di print hasilnya ilmu komputer gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati saat membuat nama key.
supaya value-nya tidak ketimpa gitu. Gimana teman-teman untuk yang dictionary? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita akan coba bikin contoh ya. eh Misalnya kita mau bikin program kasir sederhana. Gimana ya? Nah, misalnya kita punya dictionary yaitu daftar harga, daftar harga dan barangnya ya. Misalnya ada roti, harganya misalnya 15.000. Terus ada lagi susu, misalnya susu harganya berapa? 12.000. Terus ada lagi telur misalnya. Telur harganya 30.000. Terus ada lagi kopi. Kopi bisa berapa? Misalnya serenceng gitu ya. Kopi rencengan. Terus ada lagi satu lagi misalnya gula. 14.000. Setelah itu kita mau eh, kasih tahu. Oh, ini adalah eh, selamat datang misalnya di toko nalar. Nah, terus kita mau print menu misalnya.
kita bisa for barang dan harga di dictionary harga barang items. Kita print, kita gabungkan ya F, tanda strip, terus dikasih harga barang, coba bisa nggak gini? Oh, mana dia? Barang. Oh, harga barang ya. Oh, astagfirullah ini A-nya. Nah, udah berhasil ya kita ngeprint ngeprint eh daftar menu lah istilahnya ya, daftar menu, daftar barang dan harganya. Ini tuh untuk format ya, jadi dia rata kiri ininya. Terus ininya lurus gitu, biar lurus. Nah, terus kita mau menghitung total belanjaan seseorang gitu. Kita bikin dulu variabel total belanja, awalnya 0 dulu. Jadi kayak bikin wadahnya dulu ya. Bikin wadahnya dulu. Terus selama isiannya benar, kita akan coba menerima input ininya karena dia udah ngeprint duluan, kita akan ngeprint lagi di bawah ya, di bawahnya. Jadi dikasih enter gitu. Dikasih enter atau misalnya ketik selesai untuk berhenti. Bisa nggak ya? Coba dulu aja ya. Terus kita kasih lower biar huruf besar huruf kecilnya diubah jadi huruf kecil. Kalau misalnya dia ngisi selesai, maka selesai ya. Maksudnya udahan gitu, di break. Tapi kalau pilihannya bukan selesai dan ada misalnya di harga barang, maka kita eh, masukkan dia belanja berapa item gitu belanjanya ya. Input, masukkan jumlah dari pilihannya.
berapa? Yang integernya belum ya. Nah, kamu belanja, misalnya belanja roti, rotinya berapa gitu ya. Terus kita hitung subtotalnya. Subtotal itu adalah eh, harga barang yang pilihan. Ini kita mengakses tadi ya, mengakses dictionary dikali jumlah harganya dikali jumlah. Terus dimasukin ke total belanja. Belanja itu ditambah subtotal. Kalau misalnya nggak ada di harga belanja, nggak ada di harga barang, maka else saya print barang tidak dijual atau saya tidak ditemukan di daftar barang. Barang yang Anda cari misalnya. Nah, kalau ngetik selesai, dia selesai. Kalau misalnya ngetik roti, nah kita beli berapa rotinya? Beli tiga misalnya. Terus ketik lagi susu, kita beli tiga juga. Susahnya udah selesai. Nah, kalau udah selesai berarti kita ngeprint ya, biar ada outputnya kan. Print. Misalnya kita di dikasih kayak gini lagi gitu ya untuk pembatas truk. Terus di struk belanja itu kita kasih langsung aja totalnya. Terus print lagi. Saya terima kasih ya sudah berbelanja. Selamat datang kembali. Biasanya gitu kasih di Indomaret ya. Nah, kayak gini jadinya misalnya kita beli telur, telurnya 1 kilo. Udah gitu kita beli kopi, kopinya 2 renceng. Terus aku juga beli gula, gulanya misalnya satu aja 1 kilo. Terus beli juga roti, rotinya tiga. Terus udah misalnya ya, total belanjanya segini. Gitu. Itu salah satu contoh penerapan dictionary ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini untuk linknya ya.
Nah, nanti kan kita mau UTS ya. Eh, untuk UTS, teman-teman boleh membawa satu lembar kertas A4 yang isinya catatan ya. Boleh misalnya kode atau definisi atau apapun ya, pokoknya selembar. Boleh bolak-balik juga, tapi maksimal satu lembar. Kertas A4 ya. Sebaiknya ditulis tangan supaya teman-teman juga sambil belajar. Terus udah gitu, nanti akan ada sekitar 7 soal yang isinya nanti ada kode, terus teman-teman sebutkan outputnya apa, error atau ada hasilnya. Kalau error, kenapa? Jadi diperhatikan ya, apakah sudah lengkap kodenya, benar atau enggak, besar kecil hurufnya gitu ya, diperhatikan. Terus nanti juga ada pseudocode dan teman-teman akan diminta membuat flowchart-nya. Dari pseudocode diubah ke flowchart. Jadi diperhatikan ya simbol-simbol flowchart dari mulai kayak gimana, terus proses kayak gimana, terus kalau misalnya ada percabangan kayak gimana simbolnya ya diperhatikan. Terus nanti juga ada eh, soal tentang operator, macam-macam operator. Kan ada operator aritmatika, ada operator logika, ya nanti teman-teman baca-baca lagi materinya. Terus ada tentang percabangan satu baris ya. Jadi nanti ada kode, terus teman-teman diminta untuk membuat percabangan satu barisnya. Nah, terus ada juga tentang nanti ada kode ya, kode for else. Nah, nanti teman-teman diminta menganalisis outputnya apa dan apakah ada kesalahan. Di fungsi kita nanti ada parameter wajib dan opsional kan ya. Itu apa? Dijelaskan. Dan juga ada sifat-sifat eh, data koleksi ya. Kayak sifat-sifat list, sifat-sifat tuple, sifat-sifat dictionary itu dijelaskan. Itu untuk kisi-kisi UTS. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan aja ya, karena di sini hujan gede, jadi sinyalnya tuh mati hilang, nyala hilang nyala gitu. Nanti di sisa waktu ini teman-teman silakan pelajari lagi ya kodenya. Dicoba juga, dijalankan apakah ada error atau enggak.
Tadi linknya sudah saya kirim ya di chat di Zoom. Kemudian kalau misalnya ada kendala ketika belajar, silahkan ditanyakan di WA ya untuk UTS-nya seperti ini. Offline ya nanti, tidak online. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu, terima kasih. Makasih ya, Bu.